guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fadila Agustin, dimana sama saja dengan video-video sebelumnya. Dalam video kali ini saya masih membahas materi mengenai mata kuliah saya yang ada di semester 5, dimana pada video kali ini saya membahas materi mengenai teknik budidaya jati yang merupakan materi dari mata kuliah silvikultur hutan tanaman. Nah, di sini tidak seperti biasanya saya melakukan penanaman terhadap pohon-pohon yang saya jelaskan materinya, tetapi dalam video ini saya akan hanya menjelaskan materi mengenai bagaimana sih cara untuk melakukan teknik dari budidaya jati itu sendiri. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu, jati atau Tectona grandis itu dikenal sebagai kayu komersial bermutu tinggi yang termasuk ke dalam suku Verbenaceae, di mana daerah sebaran dari tanaman jati ini yaitu berasal dari India, Myanmar, dan juga Thailand. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri, jati ini pertama kali ditanam di Pulau Jawa, diperkirakan pada abad kedua Masehi yang dilakukan oleh penyebar agama Hindu. Nah, namun saat ini jati ini telah dikenal secara luas dan dikembangkan oleh pemerintah, swasta, dan juga petani yang biasanya pada umumnya itu berada di pulau-pulau Jawa. Nah, selanjutnya tanaman jati ini itu memiliki masa tebang panjang, sehingga jati ini juga dikatakan memiliki fungsi lingkungan, yaitu sebagai pengelolaan tata air dan juga iklim lokal. Nah, selain dari tanaman jatinya sendiri, seluruh bagian dari tanaman jati ini dapat dikatakan itu dapat dimanfaatkan, seperti pohon kelapa dan juga pohon pisang yang semua bagiannya itu dapat dimanfaatkan. Dan bahkan salah satu ulat ataupun salah satu hama yang berada di tanaman jati ini yaitu ulat Nibelea puera di beberapa daerah itu dijadikan sebagai sumber makanan yang memiliki protein, dan biasanya atau umumnya ini disukai oleh masyarakat setempat. Nah, dalam melakukan kegiatan penanaman jati, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana sih teknik dari budidaya jati ini sendiri, di sini akan secara umum atau secara garis besarnya saya melakukan atau saya menjelaskan bagaimana sih perlakuan silvikultur terhadap jati itu. Jadi perlakuannya yang pertama adalah penggunaan bibit unggul agar pohon itu cepat tumbuh dan juga batangnya menjadi lurus. Kemudian yang kedua, pemangkasan cabang saat jati itu berumur muda agar batang dari jati itu tidak cacat dan juga bebas dari tinggi cabang. Kemudian melakukan penjarangan untuk mengurangi persaingan antar pohon satu dengan yang lainnya. Selanjutnya melakukan pemupukan agar dapat mempercepat pertumbuhan dan juga menghasilkan kayu yang berukuran besar. Sehingga jika kayu berukuran besar itu akan meningkatkan nilai atau meningkatkan harga dari pohon jati itu sendiri. Selanjutnya perlakuan yang diberikan yaitu pengendalian hama dan penyakit agar pohon jati ini dapat tumbuh normal dan tidak cacat sedikit pun. Oke, yang selanjutnya saya akan masuk menjelaskan tentang bagaimana sih kegiatan silvikultur atau kegiatan dari teknik budidaya jati itu sendiri, di mana materi ini merupakan poin utama dari video ini yaitu mengenai teknik dari budidaya jati. Maka dari itu, tonton dan simak ya teman-teman. Jadi untuk kegiatan silvikultur atau tahapan-tahapan dari teknik budidaya jati itu yang pertama ada pengadaan benih dan bibit berkualitas, kemudian yang kedua persiapan lahan, yang ketiga pengaturan jarak tanam, yang keempat pemupukan, yang kelima pemangkasan, yang keenam penjarangan, kemudian yang ketujuh ada pencegahan hama dan penyakit, kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan pemanenan dari tanaman jati yang telah kita rawat dari benih hingga dia menjadi tanaman yang siap dijual belikan. Selanjutnya masuk ke poin-poin dari perlakuan atau teknik budidaya itu sendiri, dimana untuk tahapan yang pertama dari teknik budidaya jati ini yaitu pengumpulan benih jati, dimana pengumpulan benih jati ini dapat diperoleh dari kebun benih, kemudian areal produksi benih atau tegakan benih, yang ketiga dengan membeli benih bersertifikat, kemudian dengan mengambil pohon benih dari pohon-pohon terbaik dan bermutu tinggi. Nah, dari 4 sumber pengumpulan benih tadi itu telah diurutkan dari sumber benih yang terbaik hingga yang dapat dikatakan sumber benih itu berkualitas rendah. Nah, di sini untuk pemanenan benih jati itu sendiri sebelum kita melakukan penanaman, pemanenan benih jati dilakukan pada bulan September sampai dengan Oktober.
Kemudian pohon induknya itu harus cukup dewasa, yaitu minimal berbuah hingga 2 ataupun 3 kali. Kemudian pohon dari jati ini dapat menghasilkan benih saat berumur 12 hingga 15 tahun. Ataupun jika pohon-pohon terubusan itu dapat lebih muda umurnya untuk dapat menghasilkan buah. Kemudian bersihkan lantai hutan sekitar pohon induk dengan menghamparkan alas seperti terpal ataupun plastik di lantai hutan di bawah tajuk pohon induk untuk menampung benih-benih jati yang jatuh, sehingga jika benih jati ini jatuh ke tanah itu tentunya akan menyebabkan kualitas dan mutu dari benih jati ini menurun. Kemudian pemanenan yang terakhir tahapannya yaitu pohon dipanjat, kemudian dahannya itu digoyang-goyang, dan benih yang telah masak itu akan berjatuhan sendiri di atas alas yang telah disediakan tadi atau di atas terpal ataupun plastik yang kita sediakan tadi. Selanjutnya, untuk pengumpulan dari benih di lantai hutan yang jatuhnya alami itu boleh dilakukan pada tegakan benih, kemudian areal produksi benih ataupun kebun benih. Nah, semua pohon pada tegakan ini itu dianggap sebagai pohon induk berkualitas, sehingga setiap benih-benih yang merupakan hasil perkawinan dari pohon induk yang baik. Nah, kemudian dalam melakukan pemanenan ada hal yang harus diperhatikan, yaitu usahakan benih yang kita peroleh itu minimal 10 pohon induk yang tidak berkerabat dekat atau tidak memiliki sejarah dari induk yang sama. Dan untuk lebih baiknya itu kita memperoleh benih dari sekitar 30 sampai dengan 50 pohon. Dan untuk menghindari pengadaan benih dari induk yang berkerabat dekat, sebaiknya kita hanya memilih 1 pohon benih untuk setiap lahan yang dikelola oleh satu petani. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemanenan pada benih jati, ada beberapa hal atau ada beberapa penanganan yang harus kita berikan terhadap benih jati itu sendiri. Dimana yang pertama yaitu memilih benih jati yang sehat dan telah masak, kemudian melakukan pengeringan terhadap benih dengan menggunakan cahaya matahari langsung. Kemudian nantinya pengeringan ini dilakukan selama 1 sampai dengan 2 hari selama cuaca itu cerah. Dan setelah kering, benih ini dibersihkan mahkotanya, kotorannya, dan serasa-serasanya yang menempel pada kulit benih itu sendiri, sehingga hal ini akan mempermudah proses untuk melakukan penyimpanan benih jati itu. Nah, sekarang masuk ke tahapan penyimpanan benih jati, di mana benih jati ini disimpan itu dari dalam beberapa tempat. Yang pertama disimpan dalam wadah plastik, yang kedua disimpan dalam ruang yang kering dan sejuk, ataupun disimpan paling lama benih jati ini yaitu sekitar 2 tahun lamanya. Kemudian masuk ke persiapan pembuatan bibit, di mana bibit jati ini diperoleh itu tidak hanya dengan menggunakan benih saja. Nah, untuk benih jati atau bibit jati ini sendiri itu dapat diperoleh dengan cara menggunakan benih, kemudian menggunakan stek pucuk dan sumber-sumber lainnya, yaitu berasal dari anakan alami, stam, dan kultur jaringan, yang dapat dikatakan bahwa kultur jaringan ini merupakan sumber pembuatan bibit dengan harga yang cukup tinggi. Nah, dalam video kali ini yang saya bahas lebih lanjut itu hanya pembuatan bibit dengan menggunakan benih, di mana sebelum kita melakukan pembuatan bibit ada perlakuan pendahuluan yang harus kita lakukan terhadap benih jati itu sendiri, yaitu dengan melakukan pembebasan benih dari hama dan penyakit dengan melakukan perendaman terhadap benih hingga kering. Kemudian yang kedua, melakukan perendaman terhadap benih itu dengan waktu yang beragam, atau dapat dikatakan hal ini sama halnya dengan melakukan pemecahan dormansi terhadap benih, sehingga air itu dapat masuk ke dalam benih dan benih akan mudah berkecambah. Nah, selanjutnya untuk cara penyemaian benih jati itu sendiri, cara-caranya yang pertama ialah siapkan media tabur yaitu pasir, dan pasir yang baik itu tidak terlalu kasar atau tidak terlalu halus, serta tidak pula banyak tercampur oleh tanah. Kemudian yang kedua caranya yaitu media disterilkan dengan cara dijemur hingga kering dan dicampur dengan bahan atau racun pembunuh cacing. Kemudian yang ketiga, media tabur tadi itu disiram dengan air secara merata. Selanjutnya, benih-benih yang telah diberikan perlakuan pendahuluan dengan perendaman tadi itu dimasukkan ke media tabur dengan bekas tangkai buah dari jati itu menghadap ke bawah. Dan selanjutnya benih ditanam sedalam diameter benih, kemudian ditaburi pasir sehingga punggung benih itu terendam sekitar 1 hingga 2 cm di dalam media. Nantinya, media ini akan ditutup dengan selapis jerami agar media ini tidak hanyut ketika disiram air atau jika terkena air hujan. Dan selanjutnya nantinya media disiram air, kemudian bedeng atau bak tabur itu ditutup sungkup plastik, dan jika suhunya itu sudah tinggi, misalnya pada cuaca cerah,
itu sungkup itu tidak diperlukan lagi. Kemudian untuk bedeng tabur ini selalu kita pelihara dengan membersihkan gulma dan juga disiram setiap hari agar medianya ini tidak kering. Dan nantinya setelah 5 hingga 7 hari sejak penaburan, benih dan media tabur itu akan berkecambah. Dan perkecambahan ini biasanya itu tidak serempak teman-teman, dimana terkadang pada hari ke-100 itu masih terdapat benih-benih yang masih berkecambah, dan ini menyebabkan benih ini pertumbuhannya agak lambat. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan proses pembuatan bibit, saat bibit ini telah berkecambah, tahapan yang selanjutnya itu lakukan penyapihan atau pemisahan atau pemindahan benih tadi yang telah berkecambah itu dari tempat awal ke tempat yang baru sehingga pertumbuhannya ini akan lebih optimal. Di mana kegiatan penyapihan atau pemindahan dari kecambah atau dari benih yang telah berkecambah ini yang pertama dengan mempersiapkan media semai berupa campuran tanah humus, kemudian kompos dengan perbandingan 2:1 atau pupuk kandang dengan tanah humus dengan perbandingan 2:3 atau kompos, tanah humus, dan sekam padi dengan bandingan 2:1:1. Nantinya media ini akan dijemur dan dicampur dengan racun pembunuh jamur itu agar steril, kemudian ditempatkan pada kantong semai. Nah, nantinya jika kecambah atau benih yang telah berkecambah ini siap untuk dipindahkan setelah berumur 3 hingga 5 hari atau dicirikan dengan terbentuknya sepasang daun muda yang belum membuka penuh. Nah, ada lebih baiknya penyapihan ini dilakukan pada waktu pagi yaitu sebelum jam 10 dan waktu sore setelah jam 3. Kemudian setelah kita melakukan pemindahan ini dilakukan dengan mengangkat kecambah dengan memegang daun atau daun lembaganya, kemudian langsung ditanam pada media tanam yang telah dibasahi dan dilubangi. Setelah itu siram media dan benih dengan pancaran air yang halus. Nah, setelah kita melakukan pemindahan, tentunya kita melakukan penanaman terhadap bibit jati yang telah siap tanam di lapangan, di mana dalam penanaman jati ini ada beberapa pola yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama pola monokultur atau tanaman sejenis, kemudian yang kedua pola campuran atau tanaman berbeda jenis, dan yang ketiga pola tumpang sari atau campur dengan tanaman pertanian. Nah, adapun penentuan dari pola tanam jati ini hendaknya itu mempertimbangkan kondisi lahan dan juga tujuan dari penggunaan lahan itu sendiri, sehingga pola yang kita gunakan itu akan optimal dengan lahan yang kita gunakan. Nah, yang selanjutnya setelah kita ingin melakukan penanaman atau bibit itu telah siap tanam ke lapangan, tentunya kita harus mempersiapkan lahan untuk melakukan penanaman terlebih dahulu. Dimana pada umumnya untuk bibit atau tanaman jati ini itu secara alami pohon jati ini dapat tumbuh pada lahan-lahan yang berada di tepi pantai hingga daerah tinggi, yaitu sekitar 1000 meter dari permukaan laut, dan beriklim kering maupun beriklim basah dengan curah hujannya itu 1250 hingga 3000 mm per tahun, dan pada tanah yang berjenis regusol hingga grumusol. Namun teman-teman, untuk mendapatkan tegakan jati yang menghasilkan kayu berkualitas tinggi, itu kita harus memilih lahan yang memiliki kandungan kapur dan juga lempung liat yang cukup tinggi, kemudian memiliki perbedaan musim kemarau dan musim penghujan yang nyata. Setelah itu ia berada pada ketinggian kurang dari 700 meter di permukaan laut. Nah, untuk pengaturan jarak tanam pada jati setelah kita menentukan lahannya, pada pola monokultur jarak tanam pada jati yang sering digunakan yaitu 2,5 dikali 2,5 meter, kemudian 3 kali 1 meter, 2 kali 3 meter, ataupun 3 kali 3 meter. Nantinya, jarak tanam yang rapat itu akan menghasilkan batang yang lebih lurus dan pertumbuhan meninggi yang lebih cepat. Sedangkan jarak tanam yang lebih lebar itu akan menghasilkan diameter batang yang lebih besar. Nah, untuk sistem tumpang sari sendiri, jati ini dapat ditanam rapat dalam bentuk larikan, di mana antar larikan ini nantinya dibuat jarak yang lebih lebar untuk ditanami tanaman semusim atau tanaman pertanian seperti singkong, jagung, kedelai, kacang tanah, nilam, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk pembuatan lubang tanam pada penanaman jati, biasanya ukuran lubang tanamnya itu sebaiknya 30 dikali 30 kali 30 cm, dan untuk daerah yang berbatu, lubang tanam ini dapat dibuat dengan lebar 10 hingga 20 cm dengan menggunakan linggis. Nantinya di setiap lubang tanam ini ditancapkan ajir yang terbuat dari bilahan bambu atau kayu yang berfungsi sebagai penanda dari lokasi lubang tanam itu sendiri. Nah, untuk teknik penanaman jati ini itu dibedakan menjadi dua teman-teman,
yaitu ada dengan teknik permudaan alami yang berasal dari tegakan atau anakan pohon yang tumbuh alami atau tumbuh sendiri di kebun untuk dipelihara menjadi tegakan dewasa. Kemudian ada teknik permudaan buatan, yaitu teknik yang tegakan atau tanaman jatinya ini dari benih dan bibit yang sengaja ditanam atau bukan tumbuh alami pada tempat tertentu dengan jarak tanam tertentu yang telah diatur oleh manusia yang menanamnya. Nah, untuk pemeliharaan dari tegakan jati setelah kita melakukan penanaman jati itu, yaitu dengan melakukan pembersihan gulma, kemudian melakukan pemupukan, melakukan penyulaman, pemangkasan, penjarangan, pemeliharaan terobosan, dan pengendalian hama penyakit tanaman. Di mana dengan melakukan pemeliharaan ini tentunya bertujuan agar tanaman jati yang kita tanam ini akan menghasilkan jati yang berkualitas dan bermutu tinggi, dan juga pertumbuhannya itu akan optimal ataupun maksimal dengan sebaik mungkin. Setelah itu kita melakukan pemanenan, di mana pemanenan jati ini itu bertujuan agar dapat memberikan penghasilan yang maksimal. Sebaiknya itu pohon jati ini ditebang atau dipanen jika pohon jati ini telah cukup dewasa dan menghasilkan kayu berkualitas baik. Dan minimalnya pohon jati ini telah berumur sekitar 15 hingga 20 tahun dan pada saat harganya ini kayu sedang tinggi. Untuk pola dari penebangan pohon jati ini sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu pola tebang habis yang penebangan atau pemanenannya ini dilakukan terhadap seluruh pohon jati yang ada pada satu wilayah, dan biasanya pola ini dilakukan pada jati dengan tegakan seumur. Kemudian pola yang kedua adalah pola tebang pilih, yaitu penebangannya ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan kita, dan umumnya pola ini dilakukan pada jati dengan tegakan tidak seumur atau hutan campuran. Nah, demikianlah materi mengenai teknik dari budidaya jati yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dengan materi yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan dan juga menambah wawasan dari teman-teman semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya tentunya saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.